kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami, mahasiswa program studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2024, dan perkenalkan, saya atas nama Rato Bila Ilma sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 20. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Frida Tandi Pataria. Halo semua, perkenalkan nama saya Mariksa Belva Lelen Ilham. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Yuki Sugiarto Syafa. Perkenalkan, nama saya Alwan Zakidaya Mandawari. Halo, perkenalkan nama saya Benedito Emmanuel Kappa. Halo Sobat Hukum, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sumber hukum material dengan subbab pengertian hukum dalam arti sosiologis. Selamat menyaksikan. Baik, hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah dapat dilepaskan dari keadaan yang berlaku dalam masyarakatnya, seperti keadaan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Hukum yang berlaku juga selalu terkait dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat di mana hukum itu tumbuh. Hukum dapat diketahui berdasarkan sumbernya dari pandangan para ahli hukum di Indonesia atau karena pengaruh dari luar yang dibawa masuk ke Indonesia oleh para ahli. Pada pemaparan kami akan membahas sumber hukum dari segi material yang berkenaan dengan perasaan hukum, keyakinan hukum, dari individu dan pendapat umum atau public opinion yang menjadi determinan material pembentuk hukum atau yang menentukan isi dari hukum. Sekian dari saya. Nah, pengertian sumber hukum material dalam konteks sosiologis yang dimana disebutkan dalam buku yang dituliskan oleh Dr. Herman S.H. M. Hum dan Prof. Dr. Haji Manan Sainan M. Hum yang menyebutkan bahwa kondisi faktual yang ada di masyarakat Indonesia akan mempengaruhi isi dari hukum yang akan ditentukan dan akan diberlakukan oleh pembuat undang-undang. Keadaan kemasyarakatan yang ada merupakan sumber sosiologis yang menentukan isi hukum. Sumber hukum dalam pengertian sosiologis ini berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif sosiologis, sumber hukum material mencakup realitas sosial yang menjadi dasar atau alasan terbentuknya hukum tertentu. Realitas yang dimaksud berupa kebiasaan masyarakat, nilai dan budaya, kondisi sosial ekonomi, dan konflik sosial. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan bagaimana sih faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya itu mempengaruhi pembentukan sumber hukum material. Nah, yang pertama ada faktor sosial. Dapat dilihat pada perubahan struktur masyarakat, transformasi dan dalam masyarakat ini seperti urbanisasi dan perubahan nilai itu dapat memicu adanya kebutuhan sumber hukum baru. Yang kedua, faktor ekonomi dapat dilihat pada kondisi ekonomi atau situasi ekonomi yang berubah yang dapat terjadi pertumbuhan e-commerce yang menghasilkan regulasi baru seperti hukum perlindungan terhadap konsumen. Yang ketiga, faktor budaya dapat dilihat pada adat istiadat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat seringkali menjadi dasar hukum mereka yang tidak tertulis. Oke, pembahasan saya yaitu sejauh mana nilai-nilai sosial tercermin dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pada pembentukan hukum dapat dilihat pada yang pertama, pengaruh budaya dan agama. Nilai-nilai sosial yang berasal dari budaya dan agama dapat mempengaruhi isi dan tujuan hukum. Contohnya yaitu pasal 29 ayat 2.
Yang kedua, persepsi tentang keadilan. Nilai-nilai sosial tentang keadilan dan kesetaraan dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Contohnya yaitu pasal 27 ayat 1. Yang ketiga yaitu prioritas sosial. Nilai-nilai sosial dapat menentukan prioritas dalam pembentukan hukum. Contohnya yaitu pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997. Pada penerapan hukum dapat dilihat pada yang pertama, penafsiran hukum. Nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi penafsiran hukum oleh hakim dan pengacara. Yang kedua yaitu kebijakan hukum. Nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi kebijakan hukum, seperti kebijakan tentang hukuman mati atau hukuman penjara. Yang ketiga, pelaksanaan hukum. Nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa. Peran masyarakat dan norma-norma sosial dalam menentukan isi hukum. Adapun peran masyarakat dalam menentukan isi hukum yaitu yang pertama, pengaruh nilai dan kepercayaan. Masyarakat memiliki nilai dan kepercayaan yang mempengaruhi pembentukan hukum. Dan yang kedua, partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan. Dan yang ketiga, pengawasan dan kontrol. Masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum. Adapun peran norma-norma sosial meliputi yang pertama itu membentukkan dasar hukum, yang kedua mengatur perilaku, yang ketiga mempengaruhi keputusan hukum, dan yang terakhir yang keempat mengintegrasikan nilai-nilai. Nah teman-teman Sobat Hukum, itulah tadi pemaparan video pembelajaran dari kelompok 20. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.